Udah capek bikin konten tiap hari, tapi akun Facebook profesional kamu masih sepi dan belum juga dapat undangan monetisasi. Jangan-jangan kamu masih ngelakuin kesalahan-kesalahan yang bikin akun kamu susah berkembang. Banyak loh kreator pemula yang gak sadar kalau mereka itu bikin kesalahan fatal yang bisa memperlambat kesempatan buat cuan dari Facebook. Nah, di video ini aku bakal kasih tahu 4 kesalahan fatal yang sering dilakukan kreator pemula di Facebook profesional yang bikin mereka itu lama banget diundang monetisasi. Dan yang paling penting lagi, aku juga bakal kasih tips gimana cara menghindarinya. Jadi pastikan tonton sampai habis biar kalian gak nyesel nantinya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Ketemu lagi di channel YouTube aku. Oke, di sini kita bakal ngobrolin seputar dunia konten kreator, khususnya gimana cara menghasilkan uang dari Facebook ya. Nah, di video kali ini aku bakal bahas kesalahan yang sering banget dilakukan para konten kreator pemula di Facebook profesional yang membuat akun Facebooknya itu susah berkembang, sehingga membuat lama banget gitu dapat undangan monetisasi dari Facebook. Nah, gak usah bertele-tele ya, langsung aja aku akan mulai. Poin pertama atau kesalahan yang pertama, dan ini yang sering banget dilakukan kreator pemula, adalah bikin konten random alias nggak jelas temanya. Hari ini upload video masak, besok konten game, lusanya kalian upload konten quotes motivasi. Nah, ini bener-bener kesalahan fatal banget. Ini bisa bikin algoritma Facebook itu bingung dan akhirnya akun kamu susah berkembang. Kenapa ini bisa jadi masalah? Karena algoritma Facebook itu sebenarnya suka sama akun yang punya niche atau tema konten yang jelas. Dengan begitu, mereka itu bisa dengan mudah merekomendasikan konten kamu ke orang-orang yang emang tertarik dengan topik tersebut gitu ya. Nah, misalnya tuh kayak gini, konten kamu itu tentang game. Nah, otomatis algoritma Facebook ini pasti ngasih konten-konten kamu itu ke orang-orang yang suka game, yang biasa nyari tahu tentang game gitu. Nah, kalau kamu kontennya nggak jelas, hari ini game, besoknya masak ya, si algoritma mau ngasih konten kamu itu ke siapa? Bingung kan? Kalau konten kamu campur aduk, algoritma bakal kesulitan menentukan audiens yang tepat buat akun kamu. Alhasil, engagement kamu bakalan rendah dan gak stabil. Nah, kemudian gimana nih solusi supaya akun kalian itu nggak stuck karena kontennya random? Solusi yang pertama, tentukan niche yang sesuai dengan minat dan skill yang kamu miliki, supaya nanti di tengah jalan kamu nggak ketemu sama yang namanya itu si bosen dan si ribet gitu. Kalau kamu konten yang sesuai dengan hobi kamu ya, tipis kemungkinan kamu bakal bosen ya, karena itu memang hobi kamu gitu kan ya. Yang kamu kerjain ini adalah yang kamu suka dan yang kamu bisa gitu. Jadi kalau kamu suka kuliner, fokus aja di konten makanan. Kalau kamu suka traveling, fokus ke tema jalan-jalan. Nah, kemudian kalau kamu introvert, mungkin kalian bisa gunain tema konten motivasi ya, kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian tips yang kedua yaitu buat rencana konten jangka panjang. Maksudnya di sini yaitu konsisten ya. Jadi bikin kontennya itu jangan modal ikut-ikutan doang gitu ya. Harus paham nih dengan cara kerjanya tuh seperti apa, tujuan kamu konten itu apa, kayak gitu. Jadi kamu nggak terbawa arus yang salah teman-teman. Dan konsisten ini juga bisa membuat algoritma Facebook lebih gampang ngenalin akun kamu. Oh, ini akun tentang game, oh ini akun kuliner, oh ini akun islami gitu ya. Jadi konsisten dan fokus di topik tertentu supaya bisa terbaca algoritma dan audiens kamu juga tahu apa yang diharapkan dari akun kamu. Nah, kemudian tips yang ketiga yaitu pantau performa konten. Nah, setelah kalian itu melakukan konsisten dan fokus di satu tema konten, langkah selanjutnya kalian itu harus selalu lihat kreator studio. Nah, ini tuh fungsinya untuk membaca konten apa yang paling disukai audiens kamu. Nah, dari sini kita bisa belajar nih dan bisa mengembangkan akun kita. Kalau aku biasanya selalu riset nih ya, apa yang lagi trending di niche aku gitu ya. Kemudian aku bawa topik yang lagi trend itu, aku jadiin video, dan aku bikin videonya itu dengan gaya aku sendiri. Seperti itu ya. Kalian bisa tiru cara aku, oke?
Nah, kesalahan kedua yang bikin akun kamu lama diundang monetisasi adalah tergoda pakai cara instan yang curang. Misalnya nih kayak suntik followers, spam komentar, atau bahkan ngajak temen buat berbuat curang juga gitu. Kayak like dan komen secara nggak wajar, ngajakin orang saling interaksi nggak jelas, dan lain-lain. Emang kelihatannya akun jadi cepat berkembang gitu ya, tapi Facebook itu pintar teman-teman. Mereka itu bisa mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Kalau akun kamu itu ketahuan pakai trik curang, ada beberapa resiko yang bisa kamu hadapi. Pertama, penurunan jangkauan. Jadi nanti setiap postingan kamu itu bakal sulit muncul di beranda orang lain. Yang kedua, shadow ban. Nah, ini yang paling bahaya. Akun kamu itu masih aktif, tapi semua postingan itu seolah-olah nggak kelihatan sama orang lain. Dan yang ketiga, pemblokiran permanen. Ini adalah kejadian yang paling sering dialami kreator-kreator yang pakai cara instan. Oke, kemudian gimana nih caranya agar tetap aman dan berkembang secara organik? Pertama, bangun audiens dengan cara natural. Sabar di sini kuncinya ya. Bangun audiens dengan natural emang gak gampang. Butuh proses, gak apa-apa, lanjutkan aja. Nikmati ya teman-teman. Dan satu lagi, konsisten. Itu juga kata kuncinya. Ini lebih penting dan lebih mujarab dibandingkan kalian itu menggunakan cara instan yang beresiko. Kemudian yang kedua, gunakan teknik engagement yang sehat. Seperti ini ya. Kalian itu rutin berinteraksi dengan audiens di kolom komentar, di DM. Nah, interaksi di sini dalam artian kita itu membalas komentar-komentar audiens, pertanyaan-pertanyaan audiens di postingan kita gitu ya. Jadi bukan interaksi kesana kemari nggak jelas dengan alasan ninggalin jejak gitu ya, supaya akun kita cepat berkembang. Nah, bukan kayak gitu teman-teman. Itu mah bullshit ya. Bukan akun kita yang berkembang, tapi akun yang kita tinggalin jejaknya. Ya, seperti itu. Paham ya teman-teman? Nah, tips yang ketiga yaitu ikut komunitas yang benar-benar suportif. Bukan yang ngajakin buat pakai trik curang. Supaya pikiran kita itu jauh lebih terbuka ya, lebih legowo lagi gitu ya. Kemudian bisa nambah wawasan juga buat kita seputar konten di Facebook tuh kayak gimana. Oke? Nah, lanjut ke kesalahan yang ketiga. Ini juga nggak kalah penting, yaitu melanggar aturan Facebook. Nah, melanggar di sini itu bisa dengan reupload konten orang lain, menggunakan musik berhak cipta, atau bahkan melakukan spam di postingan sendiri. Nah, banyak banget yang mikir, reupload mah nggak apa-apa kali ya, asal diedit-edit sedikit gitu ya. Padahal Facebook itu punya sistem yang sangat ketat buat mendeteksi konten duplikat. Kalau kamu itu mau konten yang ada unsur reuploadnya, kamu itu bener-bener harus menguasai trik editing yang super gitu, supaya konten aslinya itu nggak terdeteksi. Atau kalau kamu mau lebih aman lagi, mending kamu bikin konten reaction aja. Jadi lebih gampang dan lebih aman juga. Karena kalau kamu kena pelanggaran ini, ada beberapa konsekuensi yang harus kamu tanggung. Yang pertama itu akun kena pembatasan fitur. Misalnya kamu itu nggak bisa posting selama beberapa hari atau beberapa minggu gitu ya. Kemudian nggak bisa dimonetisasi. Nah, ini udah jelas. Kalau akun kamu sering kena pelanggaran, Facebook itu bakal susah percaya buat ngasih undangan monetisasi ke kamu. Nah, kemudian akun juga bisa dihapus permanen teman-teman. Kalau pelanggarannya terlalu berat, akun bisa hilang dalam sekejap. Waduh, ini bahaya ya. Nah, di sini aku punya tips nih supaya terhindar dari pelanggaran. Tips yang pertama yaitu harus baca dan pahami standar komunitas Facebook ya. Jangan malas buat update informasi terbaru dari Facebook. Kemudian, tips yang kedua, bikin konten original aja. Kalau mau re-upload, pastikan kamu edit dengan cara yang benar dan aman gitu ya. Ketiga, gunakan musik bebas hak cipta. Banyak kok platform yang menyediakan musik gratis untuk digunakan di video kamu. Oke, lanjut ke kesalahan yang keempat yang sering dianggap sepele adalah sembarangan share akun Facebook di tempat yang gak aman.
Waduh, ini mah bahaya banget teman-teman ya. Misalnya nih, kamu itu sering share link akun kamu di grup Facebook atau kolom komentar, ini bisa bahaya banget. Karena akun kamu itu bisa jadi target hacker ya. Banyak kreator-kreator yang tiba-tiba kehilangan akun karena sering membagikan link di tempat sembarangan. Makanya ini, aku nggak pernah menampilkan akun-akun punya aku sendiri yang emang bener-bener udah jadi gitu ya, yang udah menghasilkan dolar. Karena aku tuh takut ya, kita kan nggak tahu ya isi kepala orang itu kan seperti apa. Isi kepala orang itu beda-beda, apalagi Facebook itu rentan banget ya. Nah kalau misalnya akun kena hack nih ya, mereka itu bakal susah banget buat balik lagi ke akun lamanya. Dan ini artinya perjuangan kita musnah teman-teman. Kita harus mulai dari nol lagi. Nah itu jangan sampai kalian kayak gitu. Oke, ini ada tips agar akun tetap aman dari hacker. Yang pertama, perketat keamanan akun di pengaturan keamanan Facebook. Ini bakal bikin akun kamu itu jadi lebih sulit diretas gitu ya. Kemudian yang kedua, hati-hati saat membagikan akun. Jangan asal taruh link di tempat yang gak terpercaya. Kemudian yang ketiga, selalu update email dan nomor handphone yang aktif. Biar kalau terjadi sesuatu nih ya, kamu itu bisa langsung melakukan pemulihan akun. Oke? Nah teman-teman, jadi itulah 4 kesalahan yang sering dilakukan kreator pemula di Facebook profesional yang bikin mereka itu lama diundang monetisasi. Yuk mulai sekarang ya, hindari kesalahan ini biar akun kamu itu berkembang lebih cepat dan biar segera menghasilkan cuan dari Facebook. Kalau masih bingung atau ada pertanyaan atau pengalaman-pengalaman kalian seputar dunia Facebook, kalian bisa komentar di bawah ya, supaya kita bisa curhat-curhat nih masalah konten di Facebook. Kalau kamu suka sama video ini dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe ya, supaya kamu itu nggak ketinggalan tips menarik lainnya seputar dunia konten kreator. Terima kasih udah nonton video aku sampai habis. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya dan tetap semangat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.